A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj, ya sampai yang terakhir kemarin. Makna global atau garis besarnya dari surat Al-Buruj ada 4 poin kemarin. Berikutnya sekarang ada hikmah, disebutnya hikmah dan sababun nuzul dari surat Al-Buruj. Hikmahnya ini nih ya. Hikmah dari surat Al-Buruj ini apa bahasa kitanya ya, menghibur, membesarkan hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya atas perlakuan gitu ya, perlakuan orang-orang kafir yang yaitu tidak berhenti mengganggu gitu ya, tidak berhenti menyakiti, di mana ini kan dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sejak awal. Beliau mensyiarkan, mentabligkan, menyampaikan gitu ya. Nah, sejak pertama beliau menyampaikan itu waktu diperintah oleh Allah ya, secara secara langsung itu diperintah oleh Allah. Di dalam ini surat Al-Mudaththir, ya Allah memerintahkan, ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, berdirilah, fa'anzir, ancamlah, artinya yaitu yang sampaikan gitulah. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan secara terbuka, ya, secara terbukanya menyampaikan Islam. Dan ketika beliau menyampaikan itu, yang paling dulu menolak, mengingkari dengan kemarahan besar gitu ya, yaitu Abu Lahab. Nah, ini hikmahnya gitu ya, di surat ini Allah membesarkan hati gitu, Allah menghibur para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya atas perlakuan orang-orang kafirnya yang dari awal mengganggu hingga menyakiti, ya, baik secara, ya sebutnya baik secara psikologis gitu ya, ataupun secara fisik. Ya, dengan menerangkan bahwa seluruh umat Rasul-Rasul yang Allah utus itu ya bersikap seperti ini. Yang menyebut umatnya yang tidak mau menerima, umatnya yang tidak mau menerima itu apa yang disampaikan bukan oleh Rasulullah ini sejak awalnya. Nabi Nuh pun dikatakan hal yang sama. Nabi Nuh pun dikatakan orang gila gitu ya, ketika Allah memerintahkan untuk membuat sebuah kapal besar. Ya, untuk membuat sebuah kapal besarnya, di mana di zaman Nabi Nuh itu manusia belum banyak gitu ya. Yang naik kapal itu hanya 40 orang. Saat itulah ukuran yang besar itu ya, kapalnya kapal besar itu kan disebut gila karena Nabi Nuh itu hidup di gurun. Nabi Nuh hidup di Timur Tengah, semua nabi Timur Tengah ya. Nabi Nuh itu hidup di gurun, itu di tengah padang pasir, lalu membuat kapal besar. Kan kelihatan aneh. Ini kan setelah sekian lama gitu Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu berdakwah, mengajak, begitulah, menyampaikan ancaman. Setelah lama kemudian membuat sebuah kapal besar itu, padahal mereka berada di gurun. Bener kata umatnya, bener nu gelo cenah. Beki aneh cenah si eta.
Nah itu dari awalnya, karena Rasul pertama di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ininya Allah membesarkan hati Nabi dan para sahabat itu dengan menyampaikan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya seperti itulah perlakuan mereka terhadap Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Nah bahkan ini ya ketika Khadijah membawa Rasul, tapi ada yang anehnya, kenapa Khadijah? Ya kenapa Khadijah itu? Padahal Khadijahnya sendiri bukan seorang Nasrani. Kenapa Khadijahnya waktu kejadian Rasulullah menerima wahyu di Gua Hiro? Kan Khadijah menyaksikan begitu ya bagaimana Rasulullah SAW itu dalam keadaan ketakutannya lari itu dari Gua Hiro pulang ke rumah, minta diselimuti. Kan Khadijah melihat kondisi Rasulullah SAW demikian. Nah Khadijah itu ya Rasulullah sendiri kan malah kebingungan, ketakutan dengan apa yang dialaminya waktu di Gua Hiro. Nah Khadijah ya pasti Khadijah juga tidak tahu gitu kan, Nabi saja pelakunya tidak mengerti. Nabi sendiri gitu yang yang mengalaminya kan kebingungan, ketakutan. Ya Khadijah apalagi yang tidak tahu kejadiannya. Tapi kenapa Khadijah itu membawa Rasulullah SAW itu menemui Warokoh? Yang menemui Warokoh gitu ya, saudaranya. Warokoh itu saudaranya Khadijah. Menemui Warokoh, nah dia diterangkan kemudian oleh Warokoh. Warokoh bertanya dulu bagaimana kejadiannya gitu ya. Setelah diceritakan, kemudian Warokoh yang mengatakan. Ya, di antara yang diterangkan oleh Warokoh itu, ini sejalan dengan bahwa ya seperti itulah perlakuan orang-orang kafir terhadap semua Rasul yang diutus oleh Allah. Warokoh mengatakan kalau tidak dibunuh kamu diusir oleh kaummu. Ini yang membuat Rasulullah SAW kaget gitu ya, karena Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa dirinya itu ditetapkan, dinobatkan sebagai orang terbaik Quraisy. Semuanya menyayangi Muhammad gitulah, hanya orang Quraisy itu semuanya menyayangi Muhammad, menghormati Muhammad. Mereka lah yang bersepakat memberi beliau itu gelar Al-Amin. Tapi jadi berbalik 180 derajat. Ini yang dikatakan oleh Warokoh, kalau tidak dibunuh kamu diusir. Nah, Rasulullah bertanya, apa mereka akan mengusir saya? Ya, kata Warokoh, karena itulah yang dialami oleh semua nabi. Nah ini ayat ini, surat ini di Al-Buruj ini gitu ya. Allah membesarkan hati Rasulullah SAW, artinya jangan berkecil hati karena yang menjadi utusan Allah dan mengalami hal yang tidak mengenakan, menyakitkan itu bukan hanya Rasulullah, artinya bukan hanya Rasulullah yang mengalami demikian, semua nabi sama. Nah, tapi kan semua nabi itu kan diberi pertolongan lah gitu ya. Diberi pertolongan oleh Allah, tidak dibiarkan. Ya, meskipun ada nabi yang berhasil dibunuh gitu ya oleh orang-orang kafir, tapi kan tetap saja itu adalah ketetapan dan keputusan dari Allah. Itu yang terbaik buat nabi tersebut. Ya, ada nabi yang berhasil dibunuh gitu ya oleh orang-orang kafir. Kalau Nabi Isa kan tidak berhasil, padahal sudah dikejar-kejar. Nabi Musa juga tidak berhasil dibunuh gitu, padahal sudah dikejar. Ada yang berhasil dibunuh, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Itu dua nabi yang berhasil dibunuh oleh kaumnya yang kafir. Tapi tetap kan kita bahwa hal itu adalah ketetapan dan keputusan Allah yang terbaik bagi mereka.
Kalau Nabi Musa diselamatkan dengan cara yang mengejarnya Firaun ditenggelamkan. Kemudian kalau Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah dengan jasadnya. Dan sekarang masih hidup. Sekarang masih hidup kan nanti akan diturunkan lagi ke bumi kalau Nabi Isa. Ya, kalau kita berpikir Nabi Isa hidup di mana, seperti apa sendirian gitu di sana, hanya duka itulah. Pokoknya mah gitu kan, diangkat ke langit dengan jasadnya. Kemudian orang yang berkhianat menunjukkan tempat Nabi Isa bersembunyi, ini wajah dan fisiknya diganti menjadi wajah dan badan gitunya, wajah dan badan Nabi Isa, sehingga dia yang ditangkap. Dia yang ditangkap dan disalib itu adalah orang yang berkhianat, yang memberitahu orang-orang kafir yang mengejar Nabi Isa. Dia yang oleh Allah diganti itu wajah dan fisiknya itu menjadi Nabi Isa, ditangkap dan disalib. Nabi Isanya diangkat ke langit oleh Allah. Disebutnya diwafatkan gitu kalau di dalam Al-Quran. Wafat di situ bukan mati, tapi dicukupkan bahwa tugas Nabi Isa untuk saat itu berhenti sampai di sana, dipindahkan dulu oleh Allah. Nanti diturunkan lagi ke dunia. Nah, lanjutkan lagi ke sini nih ya. Nah, Allah menerangkan bagaimana orang-orang kafir terdahulu yang ya nabinya saja dikejar gitu kan, nabinya dikejar, nabinya dibunuh, apalagi umatnya. Ya apalagi umatnya yang taat, artinya mereka ini kan seperti yang dialami oleh para sahabat ketika masih di Mekah, yang mengalami kekerasan. Terus diintimidasi, terus disakiti itu ya. Nah ini Allah itu bermaksud membesarkan hati, artinya jangan berkecil hati jika perlakuan orang kafir seperti itu, karena ya semua nabi juga mengalami hal yang sama. Namun pada akhirnya kan seperti yang di surat At-Tariq kemarin, pada akhirnya orang-orang kafir itulah yang hancur, tidak ada yang menang. Ya, itu yang di ujung surat At-Tariq kemarin itu kan yang yakiduna kaida wa akidu kaida, mereka mengadakan makar, ya berencana, berusaha, bermusyawarah untuk mencelakakan Nabi. Allah kan tidak tinggal diam, wa akidu kaida maka aku akan membalas apa yang mereka rencanakan, yang mereka usahakan. Famahilil kafirin, maka berilah waktu, biarkanlah orang kafir itu, amhilhum ruwaida, biarlah mereka gitu, Allah beri waktu sebentar seolah-olah mereka mau menang. Ya, padahal itu adalah istidraj. Itu istidraj, justru dibiarkan dulu oleh Allah itu agar semakin bertambah kesalahan mereka, semakin besar dosa mereka. Ya, pada akhirnya kan dihancurkan juga oleh Allah. Nah, kaum-kaum terdahulunya ini yang disebut di surat ini yaitu Ashabul Ukhdud, yaitu penguasa zalim yang memerintahkan masyarakatnya itu untuk murtad itu dari agamanya, atau memberi pilihan, kalau tidak mau murtad mereka itu dilemparkan ke dalam kubangan api yang sangat besar. Nah sebelumnya pun lah gitunya, Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, sama itu semuanya mereka memperlakukan nabinya itu dengan buruk. Ya mereka malah menyakiti, bahkan gitunya menyakiti nabi-nabi yang Allah utus. Dan juga ya Allah memberitahukan melalui surat ini bahwa kullul kuffari sawaun fit takzib, kafir adalah kafir gitu. Mereka itu orang-orang yang mendustakan. Mereka itu orang yang mengingkari agama yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya.
sama semuanya gitu. Yang namanya kafir ya itulah orang yang menolak, mengingkari itunya dan mendustakan agama. Nah di dalam surat Al-Kafirun kan Allah membuat garis pemisah yang tegas gitu, artinya ya di sini Allah membuat garis pemisah yang tegas, artinya tidak boleh ada sedikit pun ada percampuran dalam urusan agama dengan orang kafir. Dalam urusan agamanya, kalau urusan keduniaan mah bebas, urusan keduniaan mah contohnya urusan keduniaan itu kan Rasulullah SAW pernah sholat id, bahkan kan sholat id memakai baju buatan daerah Hibaroh. Saat itu Hibaroh orang-orang penduduknya masih kafir. Nah, terkenal lah dengan produk fashion. Terkenal dengan produk fashionnya Hibaroh mah kualitasnya bagus gitu ya. Nah Rasulullah pernah memakai baju Hibaroh, padahal mereka kafir, nggak ada urusan model baju dari orang kafir dari manapun gitu kan. Makanya kalau untuk urusan keduniaan bebas, tapi urusan agama, nah di surat Al-Kafirun itu Allah membuat garis pemisah yang tegas, kafir-kafir, muslim-muslim gitu kan, atau iman-iman, kufur-kufur. Dalam urusan agama tidak boleh ada sedikit pun gitunya percampuran, kacampuran lah bahasa Sunda namanya. Islam ini tidak boleh ada kacampuran gitu, ada yang dari luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam sudah sempurna. Kalau ada yang masuk berarti mengurangi, bukan bertambah baik, bukan. Ya sesuatu yang sudah sempurna itu kalau diubah berarti turun, bukan jadi lebih baik. Karena Allah menyatakan Islam ini sudah sempurna, makanya kecampuran naon wae Islam itu jadi jelek, jadi rusak. Ya makanya Allah membuat garis pemisah kalau untuk dengan orang kafir, lakum dinukum waliyadin, itulahnya di ujung ayatnya. Ya agama kamu silahkan terserah. Dan agamaku adalah agamaku, tidak boleh ada percampuran sedikit pun. Orang Islam tidak boleh itu ada keterlibatan dengan sedikit pun tentang agama mereka. Biar kalau agama mereka ya biarlah mereka dengan agamanya. Tanu gitu disebut toleransi itu aja. Toleransi itu jadi orang kudu miluan acara itu ya toleransi gitu mah itu. Kalau toleransi artinya ya itu lakum dinukum waliyadin eta toleransi. Artinya kalian dengan agama kalian silakan terserah, bebas lah gitu kalian. Dan orang Islam pun artinya harus sama gitu. Kami adalah kami. Cicing tong pipiluan, mencik orang tapi cicing tong pipiluan. Ini agama kami, ini kami dengan agama kami. Nanti kalian dengan nama kalian terserah. Kita tidak akan ikut campur, tidak akan, bahkan kan Allah sendiri melarang menjelek-jelekan agama orang lain, merusak tempat ibadah gitunya, merusak tempat ibadah agama lain itu dilarang, nggak boleh. Biarkan mereka itu dengan agamanya. Ini sok resep kolaborasi dengan alasan toleransi. Jadi kolaborasi sebetulnya karena di situ ada percampuran dengan alasan toleransi umat beragama. Toleransi gitu, kolaborasi namanya. Dan toleransi mah gitulah, kum dinukum itu toleransi. Nah tidak boleh menjelekkan, tidak boleh mengganggu, ya terserahlah mereka dengan agama mereka. Kalau di dalam negara Islam dia mah kalau ada satu kaum itu yang tetap tidak mau masuk Islam, ya biarkan saja mereka tidak mau. Hanya kalau dalam pemerintahan Islam, negara yang berdasarkan Islam, oleh Islam diperlakukan pajak gitu, ada pajak untuk orang kafir sebetulnya. Karena kalau untuk orang Islam berarti itu dengan zakat, sodako, baitul mal gitulah. Baitul mal di zaman Nabi itu uang dari mana? Zakat dan
dan sedekah. Kalau dari kafir pajak. Ya, bagi mereka itu dikenakan pajak. Uangnya masuk baitul mal. Urang nu dipuh we di ayeuna. Pajak ongkoh zakat piraku henteu diatuh. Jadi dua ngaluarkeun teh ting urang teh dianggap kafir meureun. Jeung ngaluarkeun jeung kudu pajak sagala tuh itu. Nah, semua orang kafir, ini poin-poinnya di hikmahnya, hikmah dari surat ini. Jadi kalau boleh diberi angka yang pertama tadinya, Allah membesarkan hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya atas perlakuan orang-orang kafir yang selalu dan terus menerus gitunya mengganggu, mengintimidasi, menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Yaitu dengan menerangkan bahwa ya seperti itulah kelakuan orang kafir di semua generasi itunya, di semua generasi nabi yang diutus oleh Allah. Ya kaum Samud, kaum ini yang disebut di surat ini kan Ashabul Ukhdud, kaum Fir'aun, kaum Samud dan semuanya. Kemudian yang kedua poinnya bahwa semua orang kafir itu sama. Yaitu sebutan kafir itu kan yang menolak, mengingkari, itu mendustakan agama yang diturunkan oleh Allah, sama dalam apapun bentuknya. Karena pada dasarnya ini kan pada dasarnya fitrah kan disebutnya ya. Pada dasarnya fitrah manusia itu sebagai makhluk di dalam dirinya tertanam bertuhan, berarti fitrah itu tidak bisa dibantah, tidak bisa diingkari, tidak bisa juga dihilangkan. Pada setiap manusia itu ada fitrah karena memang dia makhluk. Fitrahnya itu adalah bertuhan. Nah sehingga kan jadi zaman Rasulullah sendiri sudah ada kan, ada yang mencari sendiri Tuhannya, ketemunya apa? Api sebagai Tuhannya, yaitu kaum Majusi. Kemudian orang-orang jahiliyah berhala. Demikian juga dengan agama-agama lain lahnya yang sudah ada pada saat itu, pasti mereka itu Tuhannya temuan sendiri. Nah kenapa mereka melakukan demikian? Karena fitrahnya menuntut untuk bertuhan. Tapi ketika Allah menurunkan ilmu itunya tentang Tuhan yang benar melalui para nabinya, mereka menolak, mereka mengingkari dan mereka mendustakan. Karena ilmu yang dari Allah ini oleh mereka itunya ditolak, diingkari, didustakan, akhirnya mereka mencari sendiri. Samanya dalam halnya semuanya dalam apapun itulah. Kalau di surat Al-Bayyinah Allah menyebut kafir itu dalam dua kelompok besar gitunya. Ada dua kelompok besar yang namanya kafir itu, satu ahlul kitab, dua musyrikin. Ahlul kitab itu untuk Yahudi dan Nasrani, kemudian selain Yahudi dan Nasrani adalah musyrikin. Apapun bentuk akidahnya, apapun keyakinannya, bagaimanapun agama mereka, musyrikin kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Ya, ada dua kelompok besarnya Allah menyebutnya orang-orang kafir itu adalah min ahlil kitabi wal musyrikin, baik ahlul kitab ataupun musyrikin. Sisanya malah yang lebih banyak. jadi ingat aku kuliah kedokteran berapa aya dua teh, dokter umum, dokter gigi. Jadi awak jelema mah dibagi dua, gigi dan sisanya. Kedokteran lagi gitu, dokter gigi mau khusus begitu asesana lah dokter umum sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, gigi mau khusus sekolahnya. Jadi awak jelema mah dibagi dua, we naon gigi dan selebihnya. Dengan dua rupa. Jadi dengan dua rupa, dah kuliah lagi dua. Badan manusia itu terbagi dari dua, satu gigi, dua
Ya sisanya lah pokoknya mah selebihnya. Kemudian yang ketiga nih ya, intaqamallahu minhum. Nah ini Allah pasti akan mengazab mereka. Ya, Allah pasti akan mengazab orang-orang kafir. Nah, hanya tadinya seperti di surat At-Tariq bahwa orang kafir itu sepertinya katakanlahnya kalau kemarin saya katakan mereka itu sepertinya di atas angin, sepertinya mau menang gitu berhasil kan seperti Firaun sampai berhasil mengejar Nabi Musa kan kalah Nabi Musa teh dikejar-kejar. Ya mau menang mau nanti balik atau Nabi Musa diudah. Ya artinya Nabi Musa itu lemah dan kalah itu kan seolah-olah demikian. Maka Firaun kan seolah-olah dia merasa kan ya menang berada di atas angin itu berbuat semaunya bahkan mengejar untuk membunuhnya. Pada akhirnya yang kalah siapa? Kan Firaun kan yang dihancurkan. Kaum sebelumnya juga sama. Orang-orang kafir itulah yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Allah pasti mengazab orang-orang kafir. Hanya masalahnya kan famahiril kafirina amilhum ruwaida, biarkanlah itu mereka seolah-olah berada di atas angin, mereka seolah-olah merasa akan menang gitu kan melawan Nabi dan pengikutnya. Ternyata semuanya gitulah, sejarah mengatakan bahwa orang kafir itu semuanya hancur. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Akan seperti itu nasibnya. Nah demikian juga kan yang dialami oleh umat Rasulullah SAW yang kafir. Kalau yang sezaman ya itulah Abu Lahab dan semua kafir. Rasulullah itu kan puluhan kali mengalami perang. Artinya artinya menghadapi berbagai macam musuh orang-orang kafir. Dan semua, bukan semua, mungkin ada beberapa aja dan jumlahnya banyak. Mereka pernah berkoalisi untuk menyerang Madinah. Biasanya kan Rasulullah kalau berperang di luar Madinah. Ini kecuali perang Uhudnya, perang Uhud kan di Uhud ada tapi orang Madinah, perang lagi orang dinya kene. Tapi kalau dengan orang luar, Rasulullah itu di luar perangnya. Dengan orang Tabuk, di Tabuk kajian jauh, ini kaditu Rasulullah dan para sahabat yang pergi ke Tabuk. Ya, perang Khaybar, perang Hunain itu di luar semuanya. Nah musuh-musuh Rasulullah ini pernah berkoalisi untuk menyerang Madinah. Ini yang kemudian terjadi, ini yang disebut perang Khandaq itu kan di Madinah. Karena musuhnya sangat banyak, musuhnya itu sekitar 24.000 orang. Nah orang Islam, orang Rasulullah dan para sahabat di Madinah jumlahnya berapa? Ini 24.000 orang karena ininya itu berkoalisi itu sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan dan sayap kiri itu biasanya berseberangan idealisme nanti, tapi ketika menghadapi Rasulullah mereka bergabung, berkoalisi gitunya. Blok timur, blok barat gitu baheula mah. Itu blok tempe mah ada beye tuh. Itu miluan blok tempe. Blok M tuh. 24.000-nya waktu perang Khandaq itu musuhnya, karena itu gabungannya koalisi beberapa kaum musuh Rasulullah itu jumlahnya sampai sekian. Nah ternyata dikalahkannya itu kan dengan strategi itu kan membuat Khandaq atau parit. Nah di mana Khandaq atau parit ini kan menghentikan itu orang-orang kafir ini masuk ke Madinah. Saat itu musim dingin, begitu mau masuk Madinah tertahan oleh parit, kemudian mereka tinggal di situ. Paeh can perang gitu mana. Sebelum perang pun mereka sudah jadi korban itu kan, korban cuaca yang sangat dingin. Begitu perang leles, kaku, mereka sudah hipotermia.
sudah kedinginan boro-boro ngedek batur ngahoden wah aya eta mah tinggal didegungkeun geus guling. Ya mereka kan kenanya gitu kan kena dingin itu kan kena hipotermia beku tah untuk darah nanti. Padahal selama mereka camping di sana teh wah geus ajar-ajaragan eta teh geus olahraga supaya darah tidak beku anger. Itu salah intinya strateginya gitu tah menghadapi perang saat itu dengan membuat parit untuk menahan orang-orang musuhnya itu menyerbu lah intinya masuk menyerbu ke dalam kota Madinah ya dan berhasil. Itu strateginya itu Salman Al-Farisi. Nah kemudian Allah pasti mengazab mereka. Padahal begini kannya. Kalau di ayat-ayat yang ini yang menggunakan kata muhit. Muhit itu artinya cek bahasa Sunda mah geus kasakuan lah bahasa Sunda menyebut teh kasakuan disebut tehnya. Jadi seperti sebanyak apa sih orang-orang kafir, sebesar apa kekuatannya, seperti apa rencana mereka. Ini cek Allah gitu unggul piragenya. Ini geus kasakuan artinya bahasa Sunda mah kasakuannya. Anu katur mau merencanakan apa, mau makar apa. Karena semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah. Bahkan Rabbul Alamin ya. Kalau manusia kan hanya ada di bumi. Bumi itu hanya satu titik lah gitunya, sangat kecil. Bumi itu hanya debu lah di antara seluruh alam raya yang diciptakan oleh Allah. Nah kemudian manusianya sebesar apa? Tuluy araroceh cara rengos cek Allah teh meureun jelemanya anda bisa naon atuh. Ya makanya kalau manusia itu kan merencanakan ini emang Allah enggak tahu? Dan ya sudah sebut nantilah sejarah itu membuktikan bahwa semuanya dihancurkan oleh Allah bukan dengan cara yang sulit, benar-benar gak ada kesulitan bagi Allah. Kalau menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan ditenggelamkan artinya ya ditenggelamkan, padahal kan tadi di gurun bagi Allah kan mendatangkan air ke gurun sebanyak apapun gampang. Hujan besar kemudian di tengah gurun lah itunya, di tengah gurun itu muncul juga lubang itunya, sebuah lubang yang kemudian muncul air yang sangat besar, entah lubang lagi berenang segede kota Bandung berenang di tengah gurun pada berenang kota Bandung itu letik itu. Atau lubangnya sangat besar ya, keluar air dari sana disertai dengan hujan angin dodar gelap, hujan es ongkol ruksan gitu ya unggul, seolah-olah sugan teh bener kararuat paling gak gitu Allah. Ada yang dihancurkan dini hari kersarare ya, sedang tidur, lalu Allah ada yang dengan suara yang di luar kemampuan manusianya mendengar mati. Ada yang dengan cuaca, ada yang dengan gempa. Semuanya dihancurkan oleh Allah karena semuanya itu li'annahum jami'an fi qabdatil qudratil ilahi. Semuanya orang-orang kafir itu berada di dalam genggaman kemahakuasaan Allah. Kalau saya gambarkan barusan gitu ya, bahwa sebesar apanya alam raya sekarang ciptaan Allah ini. Nah bumi itu kan hanya debu gitulah. Kalau dibandingkan di antaranya seluruh alam raya ini, bumi ini sebesar apa? Bumi ini hanya sebesar debu. Nah manusia kan penghuni bumi, apalagi manusianya berarti sangat kecil. Lalu utai araroces ini cikala teh guru masep saya cenanya ku aing cek Allah ternyata ini ya fantaqamallahu minhum li'annahum jami'an fi qabdatil qudratil ilahiyah.
Ya apalagi yang hanya jumlahnya sedikit, gitunya jumlahnya sedikit, kekuatannya pun hanya sekian. Ternyata dilawan oleh Nabi dan para sahabat juga mereka kalah, jangankan oleh Allah langsung. Ya jangankan oleh Allah langsung, seperti kaum dahulu kan oleh Allah langsung tindakannya. Kaum Nabi Lut kan bukan dilawan oleh Nabi Lut, tapi Allah yang mengazabnya dengan menurunkan hujan batu sambil rumah-rumah mereka itu dibuat terbalik menjadi menghadap ke bawah. Habis semuanya, yang durhaka mati semuanya, karena yang taatnya diungsikan dulu oleh Allah pergi, karena Allah akan menurunkan azab di sini. Nabi Ibrahim juga sama saat itu, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu sejaman, beda kelurahan lah. Deket Nabi Nuh jeung Nabi Lut, tapi kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut. Waktu Allah akan mengazab kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim menyinggir, karena Allah akan mau mengazab. Apa jelas cara beda itu lagi batas kelurahan teh rel teh. Emang mulai jeung Cibangkong gitu. Batas kelurahan teh rel. Batak jadi Cikur teh eta apaan? Belah di Cibangkong, belah di kuburan. Tuh jadi Cikur. Aduh. Bisikuna cenah geus init ah. Cek urang mah sangat mudah, artinya semuanya berada di dalam genggaman, bahasa kita mungkinnya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Ya dengan gambaran seperti barusan, memang manusia itu punya kekuatan apa? Sebesar apa manusia buminya saja tempat tinggal manusia itu hanya debu lah di antara seluruh alam raya ini. Artinya ya ini juga pelajaran baik secara pribadi, artinya baik secara pribadi ataupun kelompok, sama masalahnya orang kafir pasti diazab oleh Allah. Orang yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah, apalagi kalau yang hanya perorangan, hanya satu orang itu, dua orang cek Allah teh kumaha nyiksana kagok ngan hiji mah ya lagi loba lah. Ketika ini sebetulnya kan ketika kedurhakaan itu semakin banyak, semakin masif itu kalau sekarang Allah menurunkan azab. Nah bahkan di antara ini ya, di antara ciri kiamat itu wa yaksurul haraj, kekacauan huru hara lah dalam bentuk apapun, kacau gitulah dunia gitu. Itu diantara ciri kiamat. Karena kalau sudah seperti itu Allah pasti menurunkan azab. Itu ciri bahwa kezoliman sudah merata. Kezoliman dengan arti seperti yang ini dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun, musyrik kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Kalau Imam Bukhari lebih mengarah nih, Imam Bukhari mengartikan zolim mereka kafir mah. Artinya kalau Imam Bukhari artinya nyebut zolim kafirnya ya kudu diomongkeun atuh. Imam Bukhari itu lebih menyoroti bid'ah itu kezaliman. Ya, Imam Bukhari lebih menyoroti itu, menerangkan ayat eta eta tenu wattaqu fitnatal la tusibanna lazina zalamu minkum khosoh. Ya, takutlah kamu akan azab yang Allah turunkan bukan hanya untuk orang-orang yang zolim. Nah Imam Bukhari mengartikan zolim di situ dengan bid'ah. Imam Bukhari mana? Ya, artinya kalau orang kafir durhakanya kan sudah jelas. Ya gitu mesti diomongkeun deui atuh.
Nah, bahkan kezoliman yang menyebabkan Allah menurunkan azab itu oleh Imam Bukhari mah ieu geus orang Islam lah anggap ieu mah apa sih kezoliman orang Islam. Nah, Imam Bukhari mengartikan kezoliman di situ dengan bid'ah. Nah, kalau di negara kalau sekarang mungkin kan batas wilayah sekarang kan dengan jadi negara-negara gitu ya. Artinya kalau baik negara ataupun di dalam sebuah negara gitu, apabila di satu tempat di situ bid'ahnya sudah luar biasa, tunggulah Allah pasti menurunkan azab. Ya, kalau Imam Bukhari malah lebih mengarahkan itunya kezoliman itu kepada hal-hal yang seperti itu, karena yang merusak agama itu kan mau orang kafir mereka bermaksud merusak agama. Orang kafir juga kan bermaksud merusak agamanya yang kemarin saya sampaikan di surat As-Saff, liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu bermaksud untuk memadamkan cahaya yang Allah turunkan, yaitu agama Islam. Nah, orang kafir jelas, ternyata orang Islam pun ada yang merusak agamanya. Nah, orang Islam pun ada yang merusak agamanya, yaitulah kezaliman. Allah pasti menurunkan azab. Nah, ini nih di itu ya, wallahu di ayatnya itu wallahu mi waraihim muhit. Padahal Allah itu Allah itu mengetahui eta bahasa Sunda begenah atuh da sakitu kieu ge jelema geus kasakuan atuh ku Allah mare kumaha barina ge. Ya, emang manusia itu mau katakanlah kalau makar gitunya terhadap ketentuan, ketetapan dari Allah, manusianya berbuat makar, emang punya kemampuan apa? Semuanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Wa hadza syai'un musbitun fil lauhil mahfuz mumtana'ut taghyir. Ini sudah menjadi ketetapan Allah yang Allah tetapkan di Allahul Mahfuz yang tidak bisa diubah lagi. Kafir pasti diazab. Ya, kalau durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Ya, ini sudah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, yang sudah Allah tetapkan di Allahul Mahfuz yang tidak mungkin diubah lagi. Nah, kemudian sebab nuzulnya itu barusan hikmahnya ini judulnya barusan adalah hikmah itu dan sababun nuzul. Nah, hikmahnya terutama boleh disebutlah terutama Allah itu membesarkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat atas perlakuan orang-orang kafirnya, karena dari dulu itu di setiap generasi Nabi, orang-orang kafir yang menolak, mengingkari, mendustakan, ya seperti itulah perlakuan mereka terhadap Nabi dan orang-orang yang beriman. Nah, tapi pasti semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Nah, dengan ayat wallahu mi waraihim muhit, karena semuanya berada di bawah genggaman kekuasaan Allah. Ya, manusia yang hanya sebesar sepersekian debu, hanya sepersekian itu dari bumi saja menjadi tempat tinggal manusia yang oleh manusia terasa sangat besar. Ternyata bumi ini kan hanya debu juga mungkin terlalu besar lah gitu ya. Mungkin debu pun terlalu besar dibandingkan dengan seluruh alam raya ciptaan Allah. Bumi ini enggak nampak, tidak kelihatan sebetulnya. Nah, kemudian sababun nuzul surat ini berkisar gitu ya, berkisar pada ini kisah tentang Ashabul Ukhdud. Hanya kebetulan kan ya di bab sabar kemarin itu ada kan kisah tentang Ashabul Ukhdud, penguasa zalim yang memaksa orang-orang yang beriman untuk murtad.
yang tidak mau murtad kemudian dilemparkan ke dalam kubangan api yang sangat besar. Itulah berkisar di situnya sababun nuzulnya. Nah di sini ada menyebut nama nih. Kisah tersebut ya ini di dalam riwayat Muslim nih. Di dalam riwayat Muslim di Ahmad dan An-Nasai ya, di mana ringkasnya kisah itu adalah ada seorang penguasa kafir. Dia ini memiliki apa namanya, kalau laba-laba mah memiliki sarang, istana lah mungkinnya. Dia memiliki istana dan beragama Yahudi. Ya, seorang kafir, penguasa kafir yang beragama Yahudi, namanya tadi disebut ya, namanya Zur'ah bin Tubban As'ad al-Humairi. Ini nama penguasa yang zalimnya, yaitu Zur'ah bin Tubban As'ad al-Humairi. Nah, telah sampai kepadanya bahwa sebagian rakyatnya beriman kepada agama Nasrani. Ya, bahwa sebagian masyarakatnya, rakyatnya itu sudah masuk ke dalam agama Nasrani. Berarti ini sudah agama Nasrani ya, berarti agama Nasrani itulah agama yang benar. Berarti Yahudi sudah habis masa berlakunya. Sementara penguasanya masih beragama Yahudi, masyarakatnya sebagian memeluk agama Nasrani. Kemudian dia mengutus pasukan dari Himyar namanya. Ini di Yaman, ini di Yaman nih. Dia mengutus tentara dari Himyar. Ketika mereka mendapati masyarakatnya demikian, mereka menggiring itu masyarakatnya ke satu tempat, lalu dinyalakanlah sebuah kubangan api yang besar. Teka bayang hari lah suluhna itu di mana? Nya suluhna di mana? Pada di mun kitu di Kalimantan loba ka tangkal kai ari di gurun. Itu suluhna naon atuh? Dasarnya kejadian kudu kitu ya, nya kubangan api yang sangat besar kan berarti kan ada bahan bakarnya. Yaman ya gurunnya Yaman sama. Daerah Jazirah Arab mah karena itulah itunya, tidak ada hutan lebat seperti di kita di Indonesia gitu. Itu kebayang ya dalam pikiran ya, jadi yang dinyalakannya itu apa gitu. Ya, kalau kayu dari mana gitu sebanyak 20.000 orang nih ya, kaumnya masyarakatnya yang dilemparkan ke dalam kubangan api itu jumlahnya 20.000 orang ya, berarti kan kubangan apinya sebesar apa? Tapi ya suluhna ikrar zalim ku Allah dibere mun suluhna teh. Ku Allah teh dibere beureunan narik di sebut teh dianter gitu. Nah, ketika mereka mendapati masyarakat demikian, mereka menggiring masyarakatnya ke sebuah tempatnya, lalu dibuatlah sebuah kubangan api yang besar, dan mereka diberi pilihan untuk kembali ke agama Yahudi atau dibakar di dalam kubangan api tersebut. Orang-orangnya fakhtarul qatla, orang-orangnya lebih memilih mati dengan lompat ke dalam kubangan apinya dibandingkan dengan harus kembali ke agama Yahudi. Summa qala lil mu'minin, ya man roja'a minkum an dinihi taroknahu. Siapa yang di antara kalian yang mau kembali ke agama kalian, maka kami akan membiarkannya hidup. Waman lam yarji alqainahu finnar. Siapa yang tidak mau kembali ke dalam agama kalian, ke dalam agama Yahudi, maka kami akan melemparkannya ke dalam neraka. Fa'alquhum finnar, lalu mereka melemparkan rakyatnya itu, yang masyarakat itu, ke dalam api. Fakhtaroku, hingga mereka
hingga mereka terbakar. Nya tarutung meureun lah dari duruk mah. Ya manusianya itu kemudian sampai terbakar di dalamnya. Wal maliku wa ashabuhu yanzuruna, penguasa dan pasukannya itu mereka menyaksikan. Nah, kutila minhum isruna alfan, yang terbunuh saat itu jumlahnya 20.000 orang. Ada juga yang mengatakan isnai asyara alfan, 12.000 orang. Qala Al-Kilabi mengatakan karena ashabul ukhdud sab'ina alfan. Karena menurut Al-Kilabi jumlah yang dimasukkan, ya dilemparkan ke dalam kubangan api itu ada 70.000 orang. Gak kebayang gitunya manusia sebanyak itu bukan, makanya kan bukan 1, 2, bukan puluhan orang. Andai lah ini 20.000 itu satu stadion kan, penonton stadion Siliwangi kan 20.000 kapasitasnya. Tasak itu berentah. Ya kalau kita membayangkan 20.000 orang gitunya semuanya dilemparkan ke dalam api neraka, 20.000 orang itu saya ingat kan stadion Siliwangi itu kapasitasnya. Jadi kalau stadion Siliwangi penuh, sakitu yang dilemparkan ke dalam api neraka teh. Sebanyak 20.000 orang teh penggemar versi Bunggul pokoknya mah. 20.000 orang jumlahnya teh sakitu 20.000. Artinya tidak terbayang kubangan apinya sebesar apa gitunya, ini kubangannya sebesar apa, kemudian bahan-bahan bakarnya dari mana. Apalagi kalau menurut Al-Kilabu itu jumlahnya sampai 70.000 orang, ya lebih besar lagi berarti kubangan apinya. Nah kesimpulannya, anna Zanawas akhiru muluki himyar. Tadi Zunawas yang namanya Zur'ah bin Tuban As'ad al-Himyar itu dia adalah raja terakhir di sana. Wa kana musyrikan, dia itu seorang yang musyrik. Qatala ashabal ukhdud allazina kanu nasrani kanu nasoro. Dia yang membunuh ashabul ukhdud yang beragama Nasrani. Wa kana qoriban min isrina alfan, jumlahnya itu sekitar 20.000 orang. Ada ini nih siapa? Ad-Dhahak ini ulama tabi'in, ulama kalangan tabi'in. Sering ini ulama dari kalangan tabi'in ini yang dikutip gitu ya perkataannya. Kita sering mendengar ini Ibnu Sirin, Hasan al-Bisri, Masruq, Dhahak. Nah ini Dhahaknya diantara ulama di kalangan tabi'in. Nah dia mengatakan hum qaumun minan nasoro wa kanu bil yamani kibala qabla mab'asi Rasulullah SAW bi arba'ina sanatan. Kejadian ini atau yang mereka itu kaum Nasrani yang berada di Yaman. Kejadian ini kurang lebih 40 tahun sebelum diutusnya Nabi. Atuh meureunnan hari kelahiran Nabi urang eta teh nya bertepatan lah pada tahun yang sama dengan pada tahun kelahiran, bahkan bukan pada tahun lagi, pada hari kelahiran Nabi itu kan Allah menghancurkan pasukan Abrohah. Itu kan berarti dari kejadian itu kan 40 tahun kemudian Allah mengutus Nabi itu. Karena saat itu kan bertepatan dengan hari lahirnya Nabi, hari lahirnya Rasulullah SAW, kejadian Allah menghancurkan pasukan gajah. Nah ini kata Dhahak, kejadian ini qabla mab'asi Rasulillah SAW bi arba'ina sanatan. Ini kejadiannya 40 tahun sebelum diutusnya Nabi. Bawa-bawa barang merenannya kejadian nanti. Kalau Abrohah pasukan gajah itu menyerang ke Mekah, sementara ini
Himyar nama daerah atau yang belah mana sih disebutkan daerah nanti Himyar itu belah mana, tapi Abroha dari Yaman ini juga kejadiannya di Yamannya kalau wilayah besarnya, kalau sekarang kan jadi negara Yaman. Nah kalau Himyar ini satu kota itu yang berada di Yaman. Kalau tadi Ad-Dhahak mengatakan bahwa kejadian ini sekitar 40 tahun sebelum Allah mengutus Rasulullah. Ya, kalau sebelum diutus menjadi nabi mah hari kelahiran, tahun kelahiran. Nah, berarti sudah dekat. Artinya Yahudi memang saat itu kan sudah tidak berlaku. Karena ketika Allah menurunkan agama baru dengan kitab yang baru melalui nabi yang baru, agama Nasrani dengan kitabnya Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Begitu ada agama Nasrani maka agama Yahudi sudah tidak berlaku. Jadi si raja ini Zur'ah bin Tuban ini raja yang kafir karena dia tidak beragama Nasrani. Makanya dia memaksa orang-orang Nasrani untuk kembali ke agama Yahudi. Disebutnya Allah ayatnya kan mengatakan begini, bunyi ayatnya, wah ini ayat ke-7-nya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Mereka penguasa dan pasukannya ala ma yaf'aluna atas apa yang mereka lakukan bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman itu, syuhud mereka menyaksikan. Allah menyebut di sini orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beragama Nasrani. Saat itu Allah menyebutnya orang-orang yang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Karena saat itu agama yang benar adalah agama Nasrani. Kan Islam belum ada. Dari kejadian ini kalau kata Ad-Dhahak tadi 40 tahun kemudian Allah mengutus Nabi terakhir. Allah menurunkan agama Islam. Nah, raja ini raja yang musyrik, tadi disebutnya seorang musyrik, seorang yang kafir karena tidak beragama Nasrani. Sementara saat itu agama yang berlaku, agama yang benar adalah agama Nasrani. Dia ini masih tetap berpegang kepada agama sebelumnya. Nah beda dengan ini, berarti berbeda dengan siapa teh? Najasyi. Ya, berbeda dengan Raja Najasyi. Kalau Raja Najasyi itu seorang Nasrani yang taat. Ketika para sahabat hijrah ke Habasyah menyampaikan sudah ada nabi yang baru, maka Raja Najasyi ini masuk Islam. Ketika meninggal, Rasulullah melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Artinya Rasulullah kan menyalati jenazah Najasyi meskipun jenazahnya tidak hadir di depan Rasulullah yang mengerjakan sholat jenazah. Ya, sholat gaib, sholat jenazahnya, tapi jenazahnya tidak ada di hadapan. Sholat jenazah sendiri bisa dilakukan sebelum dikubur atau setelah dikubur. Kalau setelah dikubur berarti sholat jenazahnya di kuburan. Ya datang ke kuburannya, sholat jenazahnya dilakukan di kuburan. Itu bukan sholat gaib, sholat jenazah. Hanya jenazahnya sudah dikubur. Kalau sholat gaib itu jenazahnya di Ethiopia, di Habasyah, Rasulullah sholat jenazahnya di Madinah, itu sholat gaib. Ya, berbedanya dengan kalau kerajaan Habasyah itu saat itu rajanya seorang Nasrani yang taat, diberitahu bahwa sudah ada nabi yang baru, agama baru, dia masuk Islam.
Itunya bukti bahwa dia masuk Islam itu kemudian ketika meninggal Rasulullah SAW melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Nah, beda dengan ini. Ya, di mana Raja Himyar tadi tanya penguasa di Himyar ini dia tetap beragama Yahudi padahal agama Nasrani sudah Allah turunkan, dan masyarakatnya yang memeluk agama Nasrani malah dibunuh gitunya dengan cara dilemparkan ke dalam kubangan api yang besar. Itu kebayang eta jumlahnya 20.000 orang mah tuh sebanyak ya tak penonton di Stadion Siliwangi. Sekian berarti jumlahnya nggak kebayang itu, yaitu nggak kebayang itu kubangannya sebesar apa, kemudian bahan bakarnya apa. Karena digunakan untuk membakarnya orang sebanyak 20.000. Bisa jadi ada yang menyebutkan 70.000. Ya bisa jadi ada yang berapa ya, artinya kan bukan hanya tadi puluhan orang, ratusan orang, puluhan ribu ini yang dibunuh gitunya dengan cara dibakar. Nah kalau kisah lengkapnya ini sudahnya di waktu pembahasan sabar ya. Nyata dukunna teh pensiun dini. Dukunnya pensiun dini. Coba utus anak muda nanti saya ajari. Kita kuliah ilmu hitam mabal wae gitu dan kuliah agama ka pastor. Ini kan ditetapkannya seorang anak muda untuk diajari, dilatih gitu untuk menjadi penyihir. Bangor bodakna ini ke kampus teh kedeun mengkol ka pastor diajar agama, diajar ilmu hitam kemudian diajar agama. Saya ingat ini ada kejadian ini kan yang dialami oleh si anak muda ini. Ketika dia berjalan di jalan yang biasa dia lalui itu ya, ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan. Dia bermaksud mengusirnya dengan melemparnya dengan sebuah batu. Sebelum dia melempar, ya Allah kalau si pastor itu yang benar gitu, tolong singkirkan binatang ini. Lalu dia lempar, ternyata si binatang itu pergi dan jalannya bisa dilalui lagi oleh banyak orang. Dia meyakini pastor yang benar. Tungtungna kan diragaji sirahna teh budak eta. Teh kan nya. Diragaji tungtung nama eta ku selepan di dieu. Diragaji teh si eta nanti si anya kepaeh, bukan si anak muda ini yang itu nu diragaji mah babaturanana CS beratna teh. Diragaji nu ieu nu sia maneh bejana Nasrani ayeuna. Balik di si Yahudi mau dangkek langsung. Kalau si anak muda ini kan dipanah, dipanah gitunya tepat di itu di antara dua alisnya. Nah itu apa atau kisahnya sudahnya di bab sabar, kisahnya sangat panjang. Kemudian ada ibu-ibu kan saat itu yang membawa anak kecil, anaknya malah yang mengatakan ya wahai ibuku bersabarlah. Ya jelang itu terus nggak jelang gitu si ibu nanti kan terus kemudian lompat karena pokoknya semua yang tidak mau berkembali menjadi kalau tidak mau murtad maka harus lompat. Ternyata semuanya kan tidak ada yang mau murtad, semuanya lompatnya bahkan sampai ke tadi ibu-ibu dengan anaknya. Nah, udah dulu lah ini ininya apa ada di sini juga diceritakan kembali tapi kan anu ieu lah intina mah. Nah, rincinya kisah tersebut yaitu Qissatus Sahir Warrohib wal Gulam, yaitu kisah tentang seorang penyihir, seorang rahib dan seorang anak muda. Gulam anak-anak berenannya anak muda lah itunya. Memang di sini pun cukup panjang gitu ya kisahnya. Di ujungnya yaitu yang sudahnya ya amma isbiri fa innaka alal haq
ada kunci disebut sabar itu kalau alal hak, kalau berlandaskan berpegang kepada agama baru sabar. Kalau enggak mana ada sabar tanpa pegangan, tanpa berlandaskan agama. Ini yang dinasihatkan oleh si anak itu ya. Isbiri ya amma, wahai ibuku, isbiri bersabarlah, fa innaka alal haq, karena sesungguh fa innaki urang fa innaka deh. Pan biasanya gesok nanya ke Mas Muki. Mas Muki, maknya Mas Muka mah tuh kumisan. Pan biasa kayak Mas Muki. Apa tidinya 5 ST. 5 ST pan tidinya tuh. Kemudian asus nyeretil sarengit ya. Cikur dasar. Wama hiya ilah gitulah. Itu tanya ini lanjutannya kisah tentang ini dibaca juga percuma karena ini kan sudahnya di bab sabar di sini kisahnya pun cukup panjang nih yang tertulis di sini. Ya itulah dimulai dari seorang penguasa yang zalim di mana punya seorang tangan kanan lah. Tangan kanannya seorang penyihir yang kemudian mundur. Ya pensiun dini tadi pensiun dini itu kemudian meminta supaya utus anak muda datangkan kepada saya, nanti saya ajari untuk menjadi pengganti. Nah kejadiannya gitulahnya sudah sudah dikisahkan di dalam pembahasan tentang sabar. Terserahlah. Nah nanti setelah ini mulainya masuk ke tafsir ayat-ayatnya. Ya, termasuk Al-Buruj itu apa? Ternyata di kitab ini pun ada ini nih diantaranya nih ya bocorannya kisi-kisi ya. Di kitab ini ada bintang gugus bintang itu ada 12. Ya, gugus bintang itu ada 12. Ada saya belum melihat terjemahnya satu persatu. Kalau dalam bahasa Arab namanya ada al-hamal, as-saur, al-jauza, as-saroton, asad. Mun asad basinga bintang naon teh? Tah eta aya al-asad basinga. Asun bulah mah mata air apa mata air air. Eta nih gambarna teh cair nu ngalir tina kendi. Ting naon eta teh. Ada yang al-mizan, timbangan. Libra berarti ada al-aqrab, kalajengking. Nah, itu ayo orang Arab ngaranna kitu teh baheula teh eta teh memang ini kan bentuk-bentuk ini ya tadi kan timbangan gitu kan kalajengking itu memang dari titik-titik posisi bintang yang membentuk gambar seperti itu. Itu ternyata pengaruhnya ya, jadi pantas kalau inilah mungkinnya kalau ini mungkin yang sudah ditemukan. Kalau Allah membuat alam raya sebesar ini untuk apa gitu? Karena manusia itu hanya ada di bumi, sementara benda angkasa selain bumi itu jumlahnya berapa? Jumlahnya sangat banyak, ukurannya pun sangat besar. Tadi karena bumi itu anggaplah hanya debu lah di antara seluruh alam raya. Ternyata kehidupan di bumi ini dipengaruhi oleh posisi-posisi bintang tadi. Di antaranya yaitu posisi yang oleh manusia itu terlihat lah itunya membentuk sebuah timbangan. Itu bulan apa, situasi di dunia bagaimana. Itu menentukan termasuk musim panas, musim dingin, ada musim yang 4, ada musim panas, musim hujan. Itu semuanya terkait dengan posisi bintang. Itu bintang-bintang tadi antaranya sebagai hiasan langit. Iya, hanya Allah menyebut bahwa ayatnya yang mengatakan kami menghiasi langit itu dengan bintang-bintang sehingga terlihat
indah gitu oleh manusia. Ya matakna lamun bagi langit tanpa bintang, gelap. Madesu pokoknya mah kalau sudah langit bagi langit tanpa bintang mah geus utuk ria atau itulah nantinya di tafsir ayat-ayatnya. Mulai nanti itu tafsir ayatnya itu karena al-buruj itu artinya kalau ada kan surat An-Najm. Kalau An-Najm itu bintangnya, kalau al-buruj ini gugus bintang. Kalau atorik juga kemarin kan bintang kan? Hanya atorik bintang, tapi kalau atorik itu ada dua kemarin tanya, ada bintang secara umum yang disebut atorik itu karena munculnya malam hari atau bintang ke bintang. Ya kan nampak sebuah lebih terang cahayanya. Nah itu yang paling ternyata bintang atorik menuk itu bintang yang paling itunya nyata nuk itu teh kan yang nampak sebuah dari semua bintang teh lebih terang cahayanya. Itulah bintang ke bintang. Kejora berarti nu eta mah. Batas